Dari tumpukan sampah menuju harapan. Di pinggir kota Jakarta, di antara bau menyengat tumpukan sampah dan deru truk pengangkut limbah, hidup seorang anak muda bernama Raffi Alamsyah. Gubuk kecil dari papan dan seng bekas yang nyaris roboh menjadi rumahnya bersama kedua orang tua yang bekerja sebagai pemulung. Bagi banyak orang, tempat itu hanyalah surga bagi lalat dan tikus, tapi bagi Raffi, di sanalah ia belajar arti kerja keras dan harapan. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Raffi membantu ibunya memungut botol plastik dan kardus di tempat pembuangan sampah. Tangannya kotor, tubuhnya berbau busuk, tapi matanya selalu menatap tinggi ke langit. Di sela hiruk-pikuk para pemulung lain yang berebut barang bekas, Raffi sering berhenti sejenak, memandangi gedung-gedung tinggi di kejauhan, menara kaca yang berkilau di bawah sinar matahari. Bu, kalau Raffi besar nanti, Raffi nggak mau cuma lihat gedung dari jauh. Raffi mau bangun gedung sendiri, katanya polos sambil menunjuk gedung-gedung itu dengan ujung tongkat kayu. Ibunya menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Perempuan itu hanya tersenyum samar, menahan rasa sedih yang tak bisa diucapkan. Iya, nak, semoga Allah kabulkan, katanya lirih. Dalam hatinya, ia tahu impian anaknya begitu besar, mungkin terlalu besar untuk mereka yang bahkan tak punya uang untuk makan malam. Namun Raffi bukan anak biasa. Di antara tumpukan sampah yang bagi orang lain menjijikkan, ia menemukan harta karun yang lebih berharga dari botol plastik, buku-buku bekas, buku sekolah, majalah lama, bahkan potongan koran yang berisi gambar bangunan dan peta kota. Ia mengumpulkan semuanya, membersihkan dengan hati-hati, lalu membacanya di bawah cahaya redup lampu minyak setiap malam. Aku akan jadi arsitek, tulisnya di halaman kosong sebuah buku matematika bekas, huruf-hurufnya miring tapi tegas. Sejak itu, ia tak pernah berhenti bermimpi. Masa kecil Raffi adalah kisah tentang perjuangan melawan keterbatasan. Sekolahnya sederhana, berdinding papan, dengan bangku kayu yang sudah lapuk. Banyak teman-teman sekelasnya berhenti sekolah karena harus membantu orang tua, tapi Raffi bertahan. Setiap hari ia berjalan kaki sejauh 5 kilometer dengan sepatu sobek dan tas dari karung beras. Di sela jam pelajaran, ia menggambar bangunan di buku tulisnya, gedung tinggi, rumah-rumah kecil, jembatan panjang, semuanya lahir dari imajinasinya yang liar. Guru-gurunya kagum melihat semangatnya. Raffi, kamu mau jadi apa nanti? Tanya Bu Dini, gurunya, suatu hari. Arsitek, Bu. Saya mau bangun rumah buat orang-orang kecil kayak saya, biar nggak ada lagi yang tidur di kolong jembatan. Jawaban itu membuat seluruh kelas hening. Beberapa teman menertawakannya, tapi Bu Dini menatapnya penuh haru. Dalam hati, ia tahu anak itu berbeda. Raffi punya api yang tidak bisa dipadamkan oleh kemiskinan. Malam hari, setelah pulang dari sekolah, Raffi kembali membantu orang tuanya memilah barang bekas. Ia belajar menghitung harga, menimbang botol, dan memisahkan plastik sesuai jenisnya. Setiap kali mereka menjual hasil pungutan, Raffi menyisihkan sebagian kecil uangnya untuk membeli alat gambar murah di toko pinggir jalan, pensil, penggaris, dan kertas HVS. Kadang ia duduk di depan gubuk mereka, menggambar sambil mendengarkan suara jangkrik. Dari tangannya, lahir sketsa rumah-rumah sederhana dengan halaman luas dan jendela besar. Ini rumah buat ibu nanti, biar nggak panas dan nggak bocor, katanya sambil menunjukkan gambar itu dengan bangga. Ibunya hanya bisa mengusap kepala anaknya dengan lembut. Nak, ibu nggak punya apa-apa buat bantu kamu. Tapi ibu janji bakal doa setiap malam, biar cita-cita kamu dikabulkan. Tahun demi tahun berlalu. Raffi tumbuh menjadi remaja cerdas yang tak kenal lelah. Ia memenangkan lomba gambar tingkat sekolah, lalu tingkat kota, hingga akhirnya namanya dikenal oleh sebuah lembaga sosial yang memberikan beasiswa untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Saat itu, hidupnya mulai berubah. Ia diterima di SMA negeri unggulan, sesuatu yang bahkan tak pernah ia bayangkan. Namun perjuangan belum selesai. Di sekolah barunya, ia sering diremehkan.
Seragamnya lusuh, sepatunya tambal sulam, dan teman-temannya kebanyakan anak orang berada. Tapi Raffi tidak peduli. Ia belajar lebih keras dari siapapun, duduk di barisan paling depan, mencatat setiap penjelasan guru, dan menghabiskan waktu luang di perpustakaan. Ketika banyak teman sibuk dengan gawai dan hiburan, Raffi sibuk menggambar rancangan bangunan dan membaca buku arsitektur. Ia belajar sendiri tentang tata ruang, pencahayaan, hingga struktur bangunan dari buku-buku yang bahkan sudah berdebu. Kalau dulu aku cari botol buat dijual, sekarang aku cari ilmu buat masa depan, ujarnya suatu malam sambil tertawa kecil. Dan akhirnya, hari itu tiba, hari ketika namanya diumumkan sebagai penerima beasiswa penuh kuliah jurusan arsitektur di Universitas Negeri Jakarta. Saat surat itu tiba, Raffi berlari pulang membawa kabar gembira. Ia memeluk kedua orang tuanya erat-erat sambil menangis. "Bu, Pak, anak pemulung ini diterima kuliah." Tangisan bahagia pecah di gubuk kecil itu. Ibunya sujud syukur, ayahnya hanya terdiam, menatap anaknya dengan mata basah. "Kamu buktikan, Nak, kalau orang kecil juga bisa punya mimpi besar," katanya pelan. Malam itu, di bawah langit Jakarta yang redup, Raffi menatap bintang dan berbisik pelan. "Terima kasih, Tuhan. Aku lahir di tempat sampah, tapi Engkau ajarkan aku cara menemukan harapan di dalamnya." Dan dari tumpukan sampah itulah, langkah pertama seorang arsitek masa depan dimulai. Langkah kecil yang perlahan mengubah nasib, satu tekad, satu doa, dan satu mimpi yang tak pernah padam. Sekolah di tengah kekurangan. Setiap pagi sebelum matahari muncul, suara ayam kampung membangunkan Raffi. Udara dingin menyelimuti gubuk kecil di tepi kali, tapi ia sudah bersiap dengan seragam lusuh dan sepatu yang sudah tak lagi utuh. Jahitan di bagian depan sudah terlepas, solnya berlubang. Namun, bagi Raffi, itu bukan alasan untuk berhenti. Ia hanya menambalnya dengan potongan ban bekas yang ia temukan di tumpukan sampah, lalu berjalan menembus kabut pagi menuju sekolah. Perjalanan sejauh 5 kilometer itu sudah menjadi rutinitas. Ia melewati pasar, jalan becek, dan deretan rumah mewah yang sering membuatnya berhenti sejenak. Di balik pagar tinggi, ia melihat anak-anak sebaya berangkat sekolah naik mobil. Hatinya sempat sesak, tapi hanya sebentar. "Mereka punya mobil, aku punya kaki," gumamnya sambil tersenyum kecil. "Yang penting, aku sampai." Sesampainya di sekolah, Raffi selalu menjadi yang paling awal. Ia duduk di bangku paling depan, menyiapkan buku tulisnya yang penuh coretan gambar bangunan. Setiap kali guru menjelaskan pelajaran matematika atau fisika, matanya menyala antusias. Ia suka menghitung, suka mengukur, dan lebih dari itu, ia suka membayangkan bagaimana angka-angka itu bisa menjadi bentuk nyata. Rumah, jembatan, gedung, dan menara. Guru-gurunya kagum pada ketekunannya. Anak pemulung yang sering datang dengan pakaian sederhana itu tak pernah mengeluh, tak pernah menyontek, dan selalu menjadi salah satu siswa terbaik di kelas. Saat istirahat, ketika teman-temannya berlari ke kantin, Raffi duduk di bawah pohon mangga tua di halaman sekolah. Ia membuka buku tulis dan mulai menggambar. Gedung-gedung tinggi, rumah-rumah kecil, taman, dan jalan. Semua ia buat dengan pensil 2B yang sudah pendek. Kadang ia menempelkan sobekan kardus di belakang kertas agar tidak robek saat digores. Ia tak peduli tangan kotor, selama pikirannya bebas berimajinasi. Suatu hari, guru kesayangannya, Bu Dini, menghampirinya. "Raffi, kamu kok nggak jajan? Nggak lapar?" Raffi tersenyum canggung. "Nggak, Bu. Saya udah makan roti di rumah." Padahal, roti yang ia maksud hanyalah singkong rebus sisa semalam. Bu Dini menatapnya lama, lalu duduk di sampingnya. "Kamu mau jadi apa nanti, Nak?" Raffi berhenti menggambar, menatap langit biru di atas mereka, lalu menjawab pelan tapi mantap. "Saya mau jadi arsitek, Bu. Saya mau bangun rumah buat orang-orang kecil kayak saya,
biar nggak ada lagi yang tidur di kolong jembatan. Mata Budini memanas. Ia tahu kata-kata itu bukan sekadar cita-cita anak sekolah. Itu adalah doa, tekad, dan luka yang menjelma jadi mimpi. Kalau begitu, katanya sambil tersenyum, ibu yakin kamu bisa. Karena yang paling kuat bukan orang kaya, tapi orang yang gak pernah menyerah. Sejak hari itu, Raffi makin giat belajar. Ia rajin membantu guru menggambar denah sekolah saat ada renovasi, membuat poster kegiatan, bahkan memperbaiki bangku-bangku rusak. Ia seperti menemukan panggilan hidupnya. Malam hari, setelah membantu ibunya memilah botol plastik, ia belajar dengan cahaya redup dari lampu minyak. Angin malam sering meniup kertasnya, tapi ia terus menulis rumus-rumus fisika dan menggambar sketsa bangunan di buku lusuh. Ibunya kadang duduk di samping, memungut botol sambil menatap anaknya penuh haru. Capek enggak, nak? Capek, Bu. Tapi kalau berhenti, nanti cita-citanya juga ikut berhenti. Setiap kata yang keluar dari mulut Raffi seperti menguatkan ibunya sendiri. Mereka berdua tahu, pendidikan adalah satu-satunya jalan keluar dari hidup yang mereka jalani. Tahun demi tahun berlalu. Raffi menempuh sekolah menengah atas dengan nilai gemilang. Ia mengikuti lomba desain poster bertema, Kota Impian, dan keluar sebagai juara pertama tingkat provinsi. Dari situ, namanya mulai dikenal. Banyak orang heran bagaimana anak pemulung bisa menggambar dengan perspektif dan detail seperti arsitek sungguhan. Saat kelulusan SMA, kepala sekolah memanggil namanya dengan suara bangga. Raffi Alamsyah, peraih beasiswa penuh ke Universitas Teknik Nasional Jakarta. Seluruh aula bertepuk tangan. Raffi berdiri di panggung dengan jas pinjaman dan sepatu yang disemir hingga mengilap. Tapi yang paling ia cari adalah dua wajah di sudut ruangan, ayah dan ibunya. Mereka berdiri di barisan paling belakang, mengenakan pakaian sederhana, tapi dengan senyum paling tulus yang pernah ia lihat. Usai acara, Raffi berlari menghampiri mereka. Ia memeluk ibunya erat-erat, air mata mengalir deras. Bu, Pak, anak pemulung ini diterima kuliah, katanya dengan suara bergetar. Ibunya tak bisa menahan tangis. Alhamdulillah, nak, ibu bangga banget. Ayahnya hanya menepuk bahunya pelan, suara parau karena haru. Kamu buktikan, Raf, kalau orang miskin bukan berarti nggak bisa bermimpi. Malam itu, di gubuk kecil yang biasanya sunyi, tawa dan tangis bahagia bercampur jadi satu. Raffi menatap langit dari jendela kecil rumahnya dan berbisik, Tuhan, aku nggak punya apa-apa, tapi aku punya semangat. Tolong bantu aku menjaga mimpi ini sampai jadi kenyataan. Dan malam itu, cahaya lampu minyak yang berkelip lembut seakan menjadi saksi, bahwa dari gubuk sederhana, sedang tumbuh seorang calon arsitek besar, yang membangun bukan hanya gedung, tapi juga harapan. Antara gambar dan keringat, kota Jakarta yang dulu hanya Raffi lihat dari kejauhan kini menjadi rumah barunya. Tapi rumah itu bukan tanpa harga. Di balik gemerlap lampu gedung pencakar langit, ia menemukan kenyataan keras, hidup di kota besar tak seindah yang ia bayangkan. Beasiswa yang ia dapat hanya menutupi biaya kuliah, bukan kos, makan, atau ongkos transportasi. Maka setiap hari ia harus memeras tenaga demi bertahan hidup. Pagi kuliah, siang bekerja, malam menggambar. Itulah ritme hidupnya. Awalnya, Raffi menjadi pengantar paket. Ia mengendarai sepeda butut keliling kota, menembus panas dan hujan. Kadang ia mendapat omelan dari pelanggan, kadang hanya sekadar ucapan singkat, taruh aja di depan. Tapi ia tidak marah, tidak menyerah. Aku bukan siapa-siapa sekarang, katanya pada diri sendiri, tapi aku sedang menuju ke sana. Setelah jam kerja, ia berganti baju dan melanjutkan kuliah sore. Kadang ia datang dengan baju masih lembab karena keringat, tapi pikirannya selalu jernih di kelas. Ia duduk paling depan, mencatat dengan cepat, dan selalu bertanya tentang hal-hal teknis yang tak semua mahasiswa perhatikan. Pak, katanya suatu kali pada dosennya,
Kalau rumah untuk orang miskin, bagaimana cara membuatnya kokoh tapi murah? Pertanyaan sederhana itu membuat sang dosen tertegun. Kamu tidak seperti mahasiswa lain, Raffi, ujarnya. Kamu menggambar dengan hati. Tapi hidupnya tak berhenti di ruang kelas. Malam hari, ia bekerja mencuci piring di warung makan dekat kampus. Upahnya kecil, tapi cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Terkadang pemilik warung iba dan memberinya sepiring nasi lebih. Raffi akan makan sambil tersenyum, lalu lanjut menggambar di sudut dapur, di bawah cahaya lampu neon yang redup. Kalau dulu aku ngumpulin botol, sekarang aku ngumpulin mimpi, ujarnya sambil menatap hasil sketsanya. Rumah sederhana dengan atap lebar dan halaman kecil penuh bunga. Di antara tugas kuliah yang menumpuk, Raffi selalu menyempatkan diri untuk menggambar sesuatu yang lahir dari kenangan masa kecilnya. Ia merancang rumah-rumah mungil yang bisa dibangun dengan biaya rendah, tapi tetap indah dan layak huni. Ia ingin arsitekturnya tak hanya untuk orang kaya, tapi juga untuk mereka yang seperti keluarganya dulu, yang tidur di lantai tanah dengan atap bocor. Ia sering begadang di studio kampus, sendirian di antara tumpukan kertas gambar dan penggaris teh. Kadang ia tertidur di atas meja gambar, lalu bangun dengan tangan penuh coretan pensil. Namun ketika dosennya melihat hasil karyanya, mereka selalu terdiam kagum. Rancangan Raffi bukan hanya teknis, tapi penuh jiwa. Bangunan kamu bukan cuma berdiri, kata salah satu dosennya, tapi bernapas. Lomba demi lomba ia ikuti. Dari lomba desain rumah ramah lingkungan hingga sayembara gedung publik. Tak jarang ia kalah, tapi setiap kekalahan memberinya pengalaman baru. Hingga suatu hari, namanya diumumkan sebagai juara satu Lomba Nasional Desain Rumah Sosial. Rancangannya dinilai revolusioner, sederhana, hemat bahan, tapi mampu menampung keluarga dengan nyaman. Media kampus menulis tentangnya. Anak pemulung, arsitek masa depan. Raffi hanya tersenyum membaca judul itu. Ia tahu perjalanan masih panjang. Hari wisuda tiba. Aula kampus dipenuhi toga hitam dan wajah bahagia. Di tengah sorak dan tepuk tangan, Raffi berdiri di podium dengan toga pinjaman dari kampus. Sepatunya sedikit usang, tapi langkahnya tegap. Saat namanya dipanggil sebagai lulusan terbaik jurusan arsitektur, semua orang berdiri memberi tepuk tangan panjang. Saudara Raffi Alamsyah, cum laude dengan IPK 391. Dosen-dosen menatapnya bangga. Tapi bagi Raffi, yang paling berarti bukan sertifikat atau medali yang ia terima, melainkan dua sosok di kursi belakang aula. Ayah dan ibunya duduk berdampingan dengan pakaian sederhana, menatap anak mereka dengan mata berkaca-kaca. Ketika tiba giliran berpidato sebagai perwakilan lulusan, Raffi menggenggam mikrofon dengan tangan bergetar. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Saya mungkin lahir dari sampah, tapi mimpi tidak pernah kotor." Suara di aula hening. Banyak yang menunduk, menahan air mata. Raffi melanjutkan, "Dulu saya hanya membantu orang tua memungut botol bekas di tempat pembuangan. Setiap kali melihat gedung tinggi dari kejauhan, saya berjanji pada diri sendiri. Suatu hari, saya tidak hanya akan melihat, saya akan membangunnya. Dan hari ini, saya berdiri di sini bukan karena saya hebat, tapi karena saya tidak berhenti berjuang." Sorak tepuk tangan pecah. Ibunya menangis di pelukan ayahnya. Dan Raffi, di tengah riuhnya kebanggaan, hanya menatap langit-langit aula dengan hati bergetar, mengingat doa-doa yang dulu ia ucapkan di bawah cahaya lampu minyak. "Terima kasih, Tuhan," bisiknya pelan, "sudah menepati janji MU pada anak pemulung ini." Malam itu, Raffi menatap sertifikat kelulusannya sambil menggenggam pensil dan buku gambar. Di halaman pertama, ia menulis kalimat baru. "Kini saatnya aku membangun, bukan hanya gedung, tapi harapan." Ia tidak tahu bahwa kalimat itu akan menjadi awal dari babak baru hidupnya. Babak di mana seorang anak dari tumpukan sampah akan menjadi arsitek dan kontraktor besar, yang membangun masa depan bukan hanya untuk dirinya,
tapi juga untuk mereka yang dulu berjalan di jalan yang sama. Sarjana dari kandang sapi. 2 tahun terakhir menjadi babak paling berat sekaligus paling indah dalam hidup Dimas Wicaksono. Ia menapaki setiap hari seperti berjalan di antara peluh dan doa, mengatur waktu antara kuliah, penelitian, dan usahanya yang masih berjalan, laundry topi desa. Ia belajar keras bukan hanya demi nilai, tapi demi membuktikan bahwa anak peternak sapi pun bisa menembus dunia akademik. Setiap pagi, ia berangkat ke kampus membawa tas lusuh berisi buku catatan dan selembar topi usang peninggalan ayahnya. Topi itu bukan sekadar kain tua, melainkan simbol perjuangan, pengingat bahwa setiap tetes keringat di kandang dulu telah menumbuhkan keberaniannya hari ini. Ketika mahasiswa lain sibuk dengan proyek besar dan nongkrong di kafe, Dimas lebih sering berada di laboratorium. Ia meneliti pakan ternak alami berbasis limbah sayur, berjam-jam tanpa istirahat. Ia percaya, peternakan bukan sekadar bisnis, tapi jalan untuk menyejahterakan banyak orang. Kalau aku bisa menciptakan sistem pakan murah dan sehat, katanya pada dirinya sendiri, mungkin nanti tak ada lagi peternak yang rugi. Hasil penelitian itu mulai mencuri perhatian. Dosen pembimbingnya, Profesor Hadi, bahkan menyebut karya Dimas terlalu cemerlang untuk ukuran mahasiswa. Ia sering diminta mengisi presentasi di kelas lain, membimbing adik tingkat, dan membantu riset laboratorium kampus. Meski sibuk, Dimas tak pernah berhenti menjalankan laundrynya. Ia tahu, hidupnya tak boleh bergantung pada satu sumber, apalagi ia masih harus mengirim uang untuk ibunya di desa. Menjelang akhir masa studi, kampus mengadakan ujian sidang skripsi terbuka. Dimas datang dengan kemeja putih sederhana, rambut rapi, dan wajah penuh keyakinan. Di depan dewan penguji, ia mempresentasikan hasil risetnya dengan percaya diri. Grafik demi grafik ditampilkan, data-data ditunjukkan, dan semua pertanyaan ia jawab dengan tegas. Setelah hampir 2 jam, salah satu penguji berkata sambil tersenyum, "Saudara Dimas, kalau semua mahasiswa seperti Anda, Indonesia tidak akan kekurangan inovator pertanian." Tepuk tangan bergemuruh. Di dalam hati, Dimas berbisik lirih, "Terima kasih, Ayah, Ibu. Aku berhasil." Beberapa bulan kemudian, aula kampus dipenuhi toga hitam dan senyum bahagia. Hari itu, hari yang sudah lama ia tunggu, wisuda. Ia berdiri di antara ribuan mahasiswa lain, tapi rasanya dunia seakan berhenti ketika pembawa acara memanggil satu nama dengan suara lantang. Saudara Dimas Wicaksono, lulusan terbaik Fakultas Peternakan dengan IPK 3,92, predikat cum laude. Sorak-sorai memenuhi ruangan. Semua berdiri, memberi tepuk tangan panjang. Dimas melangkah naik ke panggung dengan langkah mantap. Di bawah toga hitamnya, terselip topi tua ayahnya. Ia ingin merasakan kebersamaan itu sekali lagi. Rektor menyerahkan piagam dan berjabat tangan dengannya. "Selamat, Dimas. Kamu telah memberi kami pelajaran tentang arti perjuangan." Namun di tengah gegap gempita, matanya mencari ke satu arah, ke barisan paling belakang, tempat ibunya duduk mengenakan kebaya sederhana. Wajah perempuan itu penuh air mata dan senyum yang tak mampu disembunyikan. Tangannya bergetar saat melambai. Bagi Dimas, itulah momen paling indah dalam hidupnya. Bukan medali, bukan predikat, tapi pandangan bahagia seorang ibu yang dulu mencucikan bajunya dengan air sungai. Setelah acara wisuda usai, Dimas menepi di taman kampus. Ia menatap toga di tangannya, lalu menunduk bersyukur. Tapi tiba-tiba seseorang memanggilnya dari belakang. "Dimas." Suara itu berat tapi hangat, suara rektor kampusnya sendiri. Pak Rektor menghampirinya dengan langkah perlahan, menepuk bahunya. "Anak muda seperti kamu yang negeri ini butuhkan," katanya pelan namun tegas. "Saya sudah mengikuti perjalananmu sejak awal. Cara kamu menyeimbangkan kerja, riset, dan nilai moral itu langka. Saya ingin kamu tetap di sini." Dimas menatap bingung. "Maksud Bapak?"
Saya ingin kamu lanjut mengajar di kampus ini. Jadi dosen muda. Bantu kami membentuk generasi baru seperti kamu. Dimas terdiam. Jantungnya berdegup cepat. Saya? Dosen? Pak? Rektor tersenyum. Ya, kamu. Ia menatap Dimas dengan bangga. Kampus ini bukan hanya tempatmu belajar, tapi juga tempatmu menanamkan semangat untuk orang lain. Kamu pantas berada di sini, Dimas. Dimas menunduk, hampir tak percaya. Ia menggenggam topinya erat, seolah ingin memastikan ini bukan mimpi. Rektor menambahkan dengan nada hangat. Dan kebetulan, anak saya, Maya, juga sangat mengagumi karya risetmu. Dia sering bicara tentang kamu di rumah. Mendengar itu, Dimas tersenyum malu. Ia tahu betul siapa Maya, gadis pintar, santun, dan selalu tampil rapi di kelasnya. Dulu Maya sering datang ke laundrynya dengan senyum ramah, bahkan pernah membantunya menjemur pakaian saat hujan. Ia tak pernah menyangka bahwa gadis sederhana itu adalah putri rektor. Kini semuanya terasa seperti lingkaran takdir. Anak peternak sapi yang dulu mencuci baju demi bertahan hidup, kini diminta mengajar di universitas ternama, dan bahkan menjadi bagian dari kisah yang lebih besar dari mimpinya. Malamnya, Dimas menatap langit dari jendela kos yang sempit. Ia menaruh topi tua ayahnya di meja, lalu menulis catatan di buku kecil. Hari ini, aku bukan lagi mahasiswa, tapi perjuanganku belum selesai. Aku akan mengajar, membimbing, dan terus belajar. Karena ilmu sejati bukan tentang gelar, tapi tentang memberi. Ia tersenyum kecil. Di luar, hujan turun perlahan, membasahi tanah yang dulu menjadi tempat pijakannya. Dan Dimas tahu, dari kandang sapi di desa kecil itu, langkahnya kini telah mencapai dunia yang dulu hanya bisa ia impikan. Namun yang paling penting, ia tetap Dimas yang sama, sederhana, pekerja keras, dan selalu membawa topi tuanya kemanapun ia pergi. Dosen dengan topi desa. Beberapa bulan setelah kelulusannya, nama Dimas Wicaksono resmi tercatat dalam daftar staf pengajar universitas tempat ia menimba ilmu. Di dada kirinya kini tergantung ID card bertuliskan, dosen muda Fakultas Peternakan, tanda bahwa perjuangan panjangnya tak sia-sia. Namun di balik segala pencapaian itu, ada satu benda yang tak pernah lepas dari hidupnya, topi usang peninggalan ayahnya, yang kini tergantung di sisi meja kerjanya. Setiap pagi, sebelum memulai perkuliahan, Dimas menatap topi itu sejenak. Warnanya sudah pudar, pinggirannya robek di beberapa bagian. Tapi bagi Dimas, topi itu lebih berharga dari apapun. Dulu topi ini menemani ayah di kandang sapi, bisiknya pelan. Sekarang topi ini yang menjaga semangatku di ruang dosen. Ia mengajar bukan sekadar untuk mentransfer ilmu, tapi untuk menanamkan nilai. Kepada mahasiswanya, ia sering berkata, ilmu itu penting, tapi mental juang lebih penting. Kalian boleh gagal 1000 kali, asal jangan berhenti 1001 kali. Gaya mengajarnya sederhana, penuh humor dan cerita kehidupan. Dimas tidak suka bicara teori tanpa contoh nyata. Ia sering mengajak mahasiswanya ke lapangan, melihat peternakan kecil milik warga, atau meneliti pakan sapi yang ramah lingkungan. Kita belajar bukan untuk jadi pintar sendiri, ujarnya sambil tersenyum, tapi untuk membuat orang lain hidup lebih baik. Kisah masa lalunya pelan-pelan menyebar di kampus. Mahasiswa baru sering mendengar tentang dosen yang dulu buka laundry di kos, dan mereka menjadikannya inspirasi. Dimas tidak malu pada masa lalunya. Ia justru bangga. Kalau waktu itu aku malu mencuci baju, katanya suatu hari di depan kelas, mungkin hari ini aku nggak berdiri di sini. Di sisi lain, hubungan Dimas dengan Maya, putri sang rektor, tumbuh perlahan tapi pasti. Mereka sering berdiskusi tentang penelitian, berbagi ide sosial, dan kadang sekadar berbincang ringan di taman kampus. Maya bukan sekadar kagum pada kecerdasan Dimas, tapi pada kesederhanaan dan kejujuran hatinya. Saya kagum, Mas, kata Maya suatu sore,
Banyak orang sukses lupa masa lalunya. Tapi Mas Dimas malah merawatnya. Dimas tersenyum, menatap topinya yang tergantung di tas. Kalau aku lupa masa lalu, aku juga akan lupa siapa aku. Maya tertawa kecil. Topi itu sepertinya punya banyak cerita. Ya? Banyak sekali, jawab Dimas pelan. Di setiap jahitannya, ada doa dari ayah dan ibu. Hari-hari berjalan indah. Dimas makin dikenal sebagai dosen yang disukai mahasiswa dan dihormati rekan sejawat. Ia mulai menulis buku tentang peternakan rakyat dan menjadi pembicara di berbagai seminar nasional. Tapi di balik semua itu, Dimas tetap sederhana, ia masih naik motor butut ke kampus, masih menyapa satpam dan petugas kebersihan dengan senyum hangat, dan tak pernah lupa mampir ke kandang sapi percobaan setiap sore. Suatu hari, rektor memanggilnya ke ruang kerja. Dimas datang dengan pakaian rapi dan topi di tangan. Di ruangan itu hanya ada sang rektor dan Maya, duduk dengan wajah yang tak biasa, campuran antara haru dan kebahagiaan. Rektor menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Dimas, saya sudah lama mengamati kerja kerasmu. Kamu bukan hanya dosen yang cerdas, tapi juga pribadi yang rendah hati." Dimas menunduk hormat. "Terima kasih, Pak. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik." Rektor menghela napas, kemudian tersenyum hangat. "Saya tidak hanya ingin kamu jadi dosen di kampus ini, Dimas, saya ingin kamu jadi bagian dari keluarga kami." Dimas terdiam. Untuk sesaat, ia tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Matanya memandang Maya, yang hanya tersenyum lembut dengan pipi memerah. "Pak, maksud Bapak?" Suaranya bergetar. Rektor menepuk bahunya. "Maya sudah lama bercerita tentangmu. Tentang caramu berjuang, tentang nilai-nilaimu. Kalau kamu tak keberatan, saya ingin kamu menjadi pendampingnya." Topi tua di tangan Dimas nyaris terjatuh. Air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang tak bisa diungkapkan. Ia menatap rektor dan Maya bergantian. "Saya, anak peternak sapi dari desa kecil. Pak, tak pernah terbayang bisa sejauh ini." Rektor tersenyum bijak. "Justru karena kamu lahir dari perjuangan, kamu pantas untuk kebahagiaan." Hari-hari setelah itu seperti mimpi. Pernikahan sederhana digelar di halaman kampus peternakan, dikelilingi mahasiswa, dosen, dan para petani binaan Dimas. Tak ada pesta mewah, tapi ada tawa, doa, dan air mata kebahagiaan. Maya mengenakan kebaya putih sederhana, sementara Dimas mengenakan jas abu-abu dan topi tua milik ayahnya. Semua orang terharu melihatnya. Dalam pidatonya, Dimas berkata, "Topi ini dulunya menemani ayah menggembala sapi. Sekarang topi ini menemani aku menggembala mimpi. Terima kasih, ayah, ibu, dan semua yang percaya pada anak desa ini." Setelah itu, setiap kali ia melintasi kandang sapi kampus, Dimas selalu berhenti sejenak, mengelus salah satu sapi percobaan sambil tersenyum. "Terima kasih, sahabat," bisiknya, "karena darimu aku belajar arti kerja keras." Dan di bawah cahaya matahari sore, Dimas melangkah tegak, dengan topi tua di kepala dan cinta di hatinya. Kini, ia bukan lagi sekadar anak desa yang mencuci baju untuk bertahan hidup, tapi dosen, suami, dan panutan, yang membuktikan bahwa mimpi besar bisa lahir dari tangan yang dulu hanya memegang tali sapi. Karena bagi Dimas, kesuksesan sejati bukan soal seberapa tinggi seseorang berdiri, tapi seberapa dalam ia mengingat akar tempatnya tumbuh.